15 menit setelah mengantar Rangga ke bandara, Fitri menghentikan motornya di pinggir jalan karena tangannya tiba-tiba gemetar saat melihat sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Foto yang dikirim membuat napasnya tercekat. Rangga ternyata belum masuk ke ruang keberangkatan seperti yang ia katakan sejak seminggu terakhir. Di dalam foto itu, suaminya terlihat duduk di sebuah kafe bersama seorang perempuan muda dan seorang anak kecil yang tampak sangat dekat dengannya. Jaket abu-abu yang dipakai Rangga masih sama seperti saat Fitri membantu memasukkan dompet dan paspor ke tasnya sebelum berangkat dari rumah. Bahkan bekal makanan yang tadi pagi ia siapkan masih terlihat berada di atas meja mereka. Selama perjalanan pulang, kepala Fitri terasa penuh dan kosong secara bersamaan. Ia teringat bagaimana beberapa bulan terakhir hidup mereka benar-benar berat. Tagihan listrik sempat menunggak, uang sekolah anak mereka belum lunas, dan motor yang dipakai Rangga bekerja hampir ditarik leasing. Karena itu, ketika Rangga mengaku mendapat tugas dinas ke luar negeri dari kantor, Fitri ikut merasa lega, walaupun keberangkatan itu membuat mereka harus meminjam uang dari kakaknya untuk biaya tambahan. Sejak subuh, ia membantu menyiapkan semua keperluan suaminya dengan perasaan bangga karena berpikir perjuangan mereka akhirnya mulai membaik. Namun foto itu membuat semua pengorbanannya terasa seperti kebodohan. Sesampainya di rumah, kontrakan kecil mereka, Fitri langsung masuk ke kamar tanpa mengganti pakaian. Anak perempuannya yang masih duduk di sekolah dasar terus bertanya kenapa ayahnya belum memberi kabar setelah sampai bandara. Tetapi Fitri hanya menyuruh anaknya makan tanpa sanggup menjelaskan apapun. Ia mencoba menelpon Rangga berkali-kali, namun nomor suaminya sudah tidak aktif. Dalam keadaan seperti itu, pikirannya mulai memutar banyak kejadian yang selama ini ia abaikan. Rangga memang belakangan sering pulang larut malam dengan alasan lembur, lebih sering diam saat di rumah, dan mulai jarang menyentuh makanan yang dimasaknya. Bahkan beberapa minggu terakhir, Rangga sering marah hanya karena hal kecil seperti baju kerja yang belum disetrika atau anak mereka yang ribut saat malam. Fitri dulu selalu berusaha memahami, karena menganggap suaminya sedang tertekan oleh masalah pekerjaan dan ekonomi. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Fitri duduk sendirian di ruang tengah sambil memperhatikan kipas angin yang berputar lambat di atas mereka. Anaknya tertidur lebih cepat karena kelelahan setelah seharian sekolah. Sementara Fitri sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia membuka kembali galeri ponselnya dan melihat foto-foto lama bersama Rangga saat awal menikah. Dulu mereka memulai hidup dengan sangat sederhana. Rangga hanya pegawai biasa dengan penghasilan pas-pasan, sedangkan Fitri membantu kebutuhan rumah tangga dengan menerima jahitan kecil-kecilan. Mereka pernah tinggal di kamar kontrakan sempit yang bocor saat hujan. Pernah makan seadanya selama berhari-hari, bahkan pernah menjual cincin pernikahan demi membayar biaya berobat anak mereka yang sakit. Selama itu juga, Fitri percaya bahwa suaminya adalah laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun keras kepala dan sulit terbuka soal perasaan. Karena keyakinan itu, ia selalu membela Rangga di depan keluarganya sendiri ketika banyak orang mulai meragukan perubahan sikap suaminya. Kakak Fitri bahkan beberapa kali curiga, karena Rangga sering menghilang tanpa kabar di akhir pekan dengan alasan pekerjaan tambahan. Namun Fitri memilih percaya penuh. Menjelang tengah malam, ponsel Fitri kembali berbunyi. Kali ini nomor yang sama mengirim beberapa foto lain yang membuat dadanya semakin sesak. Rangga terlihat membantu anak kecil itu makan dengan gerakan yang terlalu akrab untuk sekedar kenalan biasa. Perempuan di sebelahnya
juga terlihat beberapa kali menyentuh lengan Rangga dengan santai seperti sudah terbiasa. Tidak ada penjelasan apapun dalam pesan itu. Hanya deretan foto yang seolah sengaja memperlihatkan kehidupan lain yang selama ini disembunyikan dari Fitri. Ia mulai sadar bahwa rasa curiga yang selama ini selalu ia lawan, ternyata perlahan berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi ditutupi dengan alasan kelelahan kerja atau tekanan ekonomi. Di sudut ruang tengah yang remang-remang, Fitri duduk sambil memegangi ponselnya erat-erat dengan mata yang terus terbuka sampai pagi tanpa sanggup menangis ataupun tidur. Saat suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan, tubuhnya terasa lemas, seperti habis kehilangan tenaga setelah semalaman menahan pikirannya sendiri. Anak perempuannya bangun dan langsung mencari ayahnya seperti biasa. Sementara Fitri berusaha bersikap normal meskipun kepalanya terasa berat. Ia tetap menyiapkan sarapan sederhana, menyisir rambut anaknya sebelum sekolah, lalu mengantarnya dengan motor sambil menahan rasa malu yang belum jelas bentuknya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin semua itu hanya salah paham, tetapi hatinya sendiri mulai sulit diajak percaya. Setelah pulang dari mengantar anak, Fitri memberanikan diri menelepon kantor tempat Rangga bekerja. Tangannya kembali dingin ketika seorang pegawai menjelaskan bahwa tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri seperti yang selama ini diceritakan Rangga. Bahkan kantor sedang mengurangi operasional karena kondisi perusahaan yang buruk. Penjelasan itu membuat kaki Fitri terasa lemah. Ia duduk lama di depan rumah sambil menatap jalan yang mulai ramai oleh orang berangkat kerja. Selama bertahun-tahun menjadi istri, baru kali itu ia merasa benar-benar tidak mengenal laki-laki yang tidur satu ranjang dengannya setiap malam. Menjelang siang, kakaknya datang untuk menagih sebagian uang pinjaman yang dulu dipakai biaya keberangkatan Rangga. Fitri hanya bisa diam karena tidak tahu harus menjelaskan apa. Wajah kakaknya langsung berubah saat mengetahui ternyata Rangga tidak benar-benar dinas kerja. Dari situlah, Fitri mulai mendengar banyak hal yang selama ini disembunyikan keluarganya darinya. Beberapa orang ternyata pernah melihat Rangga sering pergi bersama seorang perempuan. Bahkan ada yang mengatakan mereka beberapa kali terlihat seperti keluarga kecil di tempat umum. Fitri merasa dadanya seperti diremas. Ia sadar semua orang mulai mengetahui kehancuran rumah tangganya lebih dulu dibanding dirinya sendiri. Sore harinya, hujan turun deras ketika Fitri membuka lemari pakaian Rangga untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Di sela tumpukan baju kerja, ia menemukan beberapa struk transfer, nota pembelian pakaian anak, dan kwitansi pembayaran kontrakan atas nama perempuan yang sama seperti di foto bandara. Tangannya semakin gemetar ketika melihat tanggal pembayaran yang hampir selalu berdekatan dengan waktu Rangga mengatakan sedang lembur atau bekerja tambahan. Selama ini, Fitri berpikir suaminya pulang malam demi mencari uang tambahan untuk keluarga mereka. Padahal sebagian penghasilannya justru dipakai untuk kehidupan lain yang tidak pernah ia ketahui. Di atas rak lemari, ia juga menemukan sebuah mainan mobil kecil yang bukan milik anak mereka. Barang sederhana itu justru terasa lebih menyakitkan dibanding foto-foto semalam, karena membuat Fitri sadar bahwa kebohongan ini sudah berlangsung lama dan dilakukan dengan sangat tenang. Malamnya, Rangga akhirnya mengirim pesan singkat tanpa penjelasan panjang. Ia hanya mengatakan pekerjaannya berubah mendadak dan meminta Fitri tidak banyak berpikir aneh. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada usaha menjelaskan kenapa ia berbohong soal perjalanan dinas, dan tidak ada kabar kapan akan pulang. Fitri membaca pesan itu berulang kali, sambil menahan rasa marah yang perlahan berubah menjadi kecewa mendalam.
Ia mulai mengingat banyak momen kecil yang dulu terlihat biasa, seperti Rangga yang semakin jarang bermain dengan anak mereka, semakin sering mematikan layar ponsel saat Fitri mendekat, dan semakin mudah emosi setiap kali ditanya soal uang. Semua potongan kejadian itu sekarang terasa saling terhubung dengan jelas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Fitri merasakan ketakutan besar bahwa rumah tangga yang selama ini ia pertahankan dengan segala pengorbanan mungkin sebenarnya sudah runtuh sejak lama tanpa ia sadari. Perasaan itu terus mengikutinya selama beberapa hari berikutnya ketika Rangga sama sekali tidak pulang ke rumah. Tidak ada kabar yang jelas selain pesan-pesan singkat yang terasa dingin dan dibuat sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Fitri mulai menjalani hari-harinya dengan tubuh yang bergerak biasa, tetapi pikiran yang terus kacau. Ia tetap mencuci pakaian, menerima jahitan kecil dari tetangga, menyiapkan makanan untuk anaknya, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan orang lain. Namun setiap malam, saat rumah mulai sepi, rasa kecewa itu datang semakin besar. Anak mereka mulai sering bertanya, kenapa ayahnya belum kembali dari luar negeri. Padahal teman-temannya bilang, perjalanan ke luar negeri biasanya memakai video call atau mengirim foto. Pertanyaan polos itu membuat Fitri semakin sulit menahan emosinya sendiri. Ia tidak tega menghancurkan bayangan baik tentang ayahnya di depan anak kecil yang masih selalu menunggu suara motor Rangga berhenti di depan rumah setiap malam. Di tengah keadaan itu, Fitri justru mendapat tekanan dari ibu mertuanya yang menganggap ia terlalu banyak curiga pada suaminya. Menurut ibunya Rangga, laki-laki yang bekerja memang sering punya tekanan besar, dan seorang istri seharusnya lebih sabar. Fitri hanya diam mendengar semua itu sambil menahan sesak di dadanya. Tidak ada satupun yang tahu bagaimana ia selama ini menutup kekurangan keuangan rumah tangga sendirian, menjual perhiasan sedikit demi sedikit, bahkan menahan malu saat tagihan sekolah anak hampir menunggak. Rangga yang dulu selalu bercerita tentang apapun, perlahan berubah menjadi orang asing yang bahkan keberadaannya sendiri sulit dipastikan. Sampai suatu sore, Fitri melihat sendiri motor suaminya terparkir di depan sebuah rumah kontrakan ketika ia sedang mengantar jahitan milik pelanggan. Jarak rumah itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Tetapi selama ini, Rangga tidak pernah menyebut apapun tentang tempat tersebut. Fitri berdiri cukup lama di pinggir jalan sambil memandangi motor itu dengan perasaan campur aduk. Hujan gerimis turun perlahan, tetapi ia tetap tidak bergerak karena tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Beberapa menit kemudian, pintu rumah kontrakan terbuka dan Rangga keluar sambil menggendong anak kecil yang pernah ia lihat di foto bandara. Di belakangnya ada perempuan yang sama, membawa tas belanja sambil berbicara santai seperti keluarga biasa yang baru pulang dari luar rumah. Pemandangan itu menghancurkan sisa keyakinan Fitri yang selama ini masih mencoba bertahan. Rangga terlihat sangat berbeda dibanding saat berada di rumah mereka. Wajahnya tampak lebih tenang, bahkan beberapa kali tersenyum pada anak kecil itu dengan cara yang sudah lama tidak pernah Fitri lihat terhadap anak kandungnya sendiri. Fitri langsung memutar motornya sebelum Rangga menyadari keberadaannya. Sepanjang perjalanan pulang, matanya terus penuh air, tetapi ia menahannya mati-matian karena jalanan ramai. Sesampainya di rumah, ia akhirnya menangis sendirian di kamar mandi agar anaknya tidak mendengar. Semua rasa lelah yang selama ini ia simpan seperti pecah sekaligus. Ia teringat bagaimana selama bertahun-tahun ia selalu berusaha menjadi istri yang cukup. Ia menerima hidup sederhana, menerima kebiasaan buruk suaminya, bahkan menunda banyak kebutuhan pribadinya demi keluarga tetap berjalan. Namun ternyata, semua pengorbanan itu tidak cukup membuat Rangga tetap setia. Malam harinya, Rangga akhirnya pulang setelah hampir seminggu menghilang. Wajahnya tampak lelah,
Tetapi bukan rasa bersalah yang pertama kali terlihat di matanya ketika melihat Fitri. Ia justru terlihat gugup, seperti seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Fitri tidak berteriak ataupun membuat keributan. Ia hanya meletakkan semua foto dan kwitansi yang selama ini ia simpan di atas meja makan, lalu duduk diam sambil menatap laki-laki yang pernah menjadi tempat paling aman dalam hidupnya itu, dengan perasaan hancur yang sudah terlalu dalam untuk dilampiaskan dengan amarah biasa. Rangga berdiri cukup lama tanpa menyentuh satupun kertas di depannya. Wajahnya pucat dan napasnya terdengar berat. Seolah semua kebohongan yang selama ini ia simpan akhirnya runtuh dalam satu malam. Rumah kecil itu terasa sangat sunyi, sampai suara jam dinding terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Anak mereka sudah tertidur di kamar setelah menunggu ayahnya pulang sambil memegang buku sekolah yang ingin diperlihatkan sejak sore. Fitri tidak menangis lagi malam itu. Justru ketenangannya membuat suasana menjadi lebih menyakitkan. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Rangga akhirnya mengakui bahwa perempuan itu memang sudah lama hadir dalam hidupnya. Semua bermula ketika kondisi ekonomi rumah tangga mereka semakin buruk dan Rangga merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah, mencari pekerjaan tambahan, sampai akhirnya dekat dengan perempuan yang menurutnya lebih bisa memahami tekanan hidupnya. Kedekatan itu berubah menjadi hubungan yang semakin jauh melampaui batas. Fitri mendengarkan semuanya dengan tatapan kosong. Tidak ada satu alasan pun yang terdengar cukup untuk membenarkan bagaimana Rangga tega hidup seperti memiliki dua keluarga, sementara di rumah, Fitri berjuang sendirian menutupi semua kekurangan. Lebih menyakitkan lagi ketika Fitri mengetahui sebagian uang yang selama ini ia kumpulkan dengan menjahit, ternyata dipakai Rangga membantu biaya hidup perempuan tersebut dan anak kecil yang sudah menganggap Rangga seperti ayah sendiri. Rangga mengaku sering merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah. Tetapi ia tidak pernah benar-benar menghentikan semuanya. Kebohongan demi kebohongan terus dibuat karena ia takut kehilangan dua kehidupan sekaligus. Penjelasan itu justru membuat Fitri sadar bahwa selama ini suaminya bukan tersesat sesaat, melainkan sudah terbiasa hidup dalam kepalsuan yang dipelihara perlahan selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, keadaan rumah berubah semakin berat. Fitri mulai sulit menatap wajah Rangga tanpa mengingat semua penghinaan yang diam-diam terjadi di belakang hidupnya. Rangga mencoba bersikap seperti biasa, tetapi semua hal kecil justru terasa asing. Cara ia duduk, cara ia memegang piring makan, bahkan suara langkahnya di rumah membuat Fitri merasa sedang tinggal bersama orang lain. Anak mereka yang belum memahami masalah sebenarnya masih terus mendekati ayahnya dengan gembira, dan itu menjadi bagian paling menyakitkan bagi Fitri. Ia melihat sendiri bagaimana Rangga berusaha terlihat normal di depan anak mereka, sementara dirinya sendiri nyaris tidak bisa bernapas setiap kali mengingat perempuan dan anak lain yang juga menerima perhatian yang sama. Beberapa hari kemudian, Fitri mengetahui bahwa perempuan itu ternyata pernah datang diam-diam ke tempat kerja Rangga dan dikenal beberapa rekan kantornya sebagai pasangan Rangga. Kenyataan itu membuat rasa malunya semakin dalam. Ia merasa seperti satu-satunya orang yang dibohongi paling lama. Lingkungan sekitar mulai ikut berubah. Beberapa tetangga yang biasanya ramah mulai berbicara setengah berbisik saat Fitri lewat. Kakaknya beberapa kali menyuruh Fitri meninggalkan Rangga sebelum luka itu semakin besar. Tetapi Fitri belum mampu mengambil keputusan apapun. Di satu sisi ia sangat kecewa dan merasa dihianati habis-habisan. Tetapi di sisi lain, ia masih memikirkan anak mereka yang begitu dekat dengan ayahnya. Rangga sendiri mulai sering diam dan terlihat kacau. Ia beberapa kali tidak masuk kerja
karena masalah di kantornya semakin buruk. Hubungannya dengan perempuan itu juga mulai penuh tekanan karena kebohongannya terbongkar di dua sisi sekaligus. Rumah yang dulu meskipun sederhana masih terasa hangat, perlahan berubah menjadi tempat penuh rasa canggung, kecewa, dan penyesalan yang hidup berdampingan setiap hari tanpa ada satupun yang benar-benar tahu bagaimana cara memperbaikinya. Fitri mulai menjalani hari-harinya seperti orang yang kehilangan arah di rumahnya sendiri. Ia tetap bangun pagi, memasak, mencuci, dan mengantar anak sekolah, tetapi semua dilakukan tanpa perasaan yang utuh. Rangga masih tinggal di rumah itu, namun keberadaannya lebih terasa seperti tamu yang tidak tahu harus berdiri di mana. Mereka hampir tidak pernah berbicara selain tentang kebutuhan anak atau urusan rumah tangga yang tidak bisa dihindari. Malam-malam mereka dipenuhi keheningan panjang yang jauh lebih melelahkan dibanding pertengkaran. Rangga beberapa kali mencoba membantu pekerjaan rumah atau mengantar anak sekolah sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi semua itu terasa terlambat bagi Fitri. Luka yang muncul bukan hanya soal perselingkuhan, melainkan tentang bagaimana selama bertahun-tahun ia hidup dalam kebohongan tanpa menyadarinya. Kepercayaan yang dulu ia pegang penuh, sekarang terasa benar-benar hancur. Di tengah situasi itu, kondisi ekonomi mereka semakin memburuk. Rangga mendapat peringatan keras dari kantor karena terlalu sering absen dan performanya menurun drastis. Sementara, Fitri mulai menerima lebih banyak jahitan sampai larut malam demi menutup kebutuhan rumah. Tubuhnya sering kelelahan, tetapi ia tidak lagi berani berharap pada suaminya seperti dulu. Anak mereka perlahan mulai merasakan perubahan suasana di rumah. Ia menjadi lebih pendiam dan beberapa kali menangis diam-diam karena merasa ayah dan ibunya tidak lagi seperti sebelumnya. Hal itu justru menjadi pukulan terbesar bagi Fitri. Semua rasa sakit yang ia tahan sendiri ternyata ikut melukai anak yang sejak awal hanya ingin keluarganya tetap utuh. Suatu malam, ketika listrik rumah sempat padam karena telat membayar tagihan, Fitri duduk di ruang gelap bersama anaknya sambil menahan air mata. Di saat seperti itu, ia sadar bahwa dirinya sudah terlalu lama berkahan dalam hubungan yang perlahan menghancurkan harga dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Rangga datang menemui Fitri dengan wajah yang jauh lebih lelah dibanding biasanya. Hubungannya dengan perempuan itu akhirnya benar-benar berakhir setelah semua kebohongan terbuka dan masalah ekonomi mulai menghantam kehidupan mereka masing-masing. Perempuan itu memilih pergi membawa anaknya karena tidak lagi percaya pada Rangga. Untuk pertama kalinya sejak semua terbongkar, Rangga terlihat benar-benar kehilangan arah. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia bukan hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghancurkan hidup orang-orang yang mempercayainya. Fitri mendengarkan semua itu tanpa lagi memiliki energi untuk marah. Perasaannya sudah terlalu lelah. Ia hanya melihat seorang laki-laki yang terlambat menyadari akibat dari keputusannya sendiri. Rangga beberapa kali mencoba meminta kesempatan memperbaiki semuanya, tetapi Fitri tidak langsung memberikan jawaban. Baginya, luka yang terlalu dalam tidak bisa sembuh hanya karena penyesalan datang belakangan. Namun di tengah kehancuran itu, Fitri perlahan mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Ia mulai menerima lebih banyak pekerjaan jahitan, lebih sering berkumpul dengan anaknya, dan perlahan belajar menjalani hidup tanpa menggantungkan kebahagiaannya sepenuhnya pada orang lain. Rangga tetap berusaha hadir sebagai ayah, walaupun hubungan mereka tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Tidak ada pelukan dramatis atau kehidupan yang mendadak bahagia setelah semua penderitaan itu. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah saling mencintai, tetapi gagal menjaga kepercayaan ketika hidup mulai terasa berat. Fitri akhirnya memahami bahwa mempertahankan rumah tangga
bukan hanya soal bertahan selama mungkin, melainkan juga tentang mengetahui kapan hati seseorang sudah terlalu terluka untuk kembali menjadi tempat pulang yang sama.